Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Umur yang kedua. InsyaAllah yang akan kita baca mulai dari halaman 5, membahas tentang Nabi SAW mendapatkan pahala dari ibadah semua umat beliau SAW. Baik, seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bagian dari anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, siapa yang mengawali kebaikan dan diikuti oleh yang lain, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan itu, ditambah dengan apa? Pahala dari setiap orang yang mengikutinya. Sehingga sudah selayaknya ini membuat kita jadi semangat untuk belajar dan mengajar semampu yang bisa kita jangkau. Cuman ngajar TPA gimana Pak? Nggak jadi masalah. Ada banyak sekali guru-guru TPA yang punya jasa besar dalam mendidik santrinya untuk bisa baca Quran. Jadi mungkin dia nggak kelihatan namanya, tapi melalui guru TPA ini si A bisa baca Quran, si B bisa baca Quran. Saya punya banyak guru TPA, ya. Dan saya bisa membaca Quran dari kegiatan belajar bersama mereka. Mungkin sepanjang saya membaca Al-Quran, para guru TPA dapat pahalanya. Walaupun namanya tidak kelihatan, namanya nggak tampak. Baik, sekarang kita lihat bagaimana dengan Rasulullah SAW. Beliaulah orang yang pertama kali mengajarkan semua bentuk ibadah kepada umatnya, sehingga beliau mendapatkan pahala yang tidak pernah putus sepanjang ajaran beliau masih bertahan di muka bumi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Qalam, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki pahala yang ghaira mamnun, yang tidak pernah putus. Sehingga setiap kali ada orang yang beramal, Nabi Muhammad SAW turut dapat pahalanya. Dalam tafsir As-Sa'di dinyatakan, ghaira mamnunin ay ghaira maqtu'in, bal huwa daimun mustamirrun, wa dhalika lima aslafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal a'malis salihati wal akhlaqil kamilah. Yang dimaksud di sini adalah pahala yang tidak pernah putus. Pahala itu terus mengalir karena dulu Nabi SAW yang pertama kali mengawali perbuatan itu, yang pertama kali mengawali amal soleh itu, dan yang pertama kali mengajarkan akhlak yang mulia itu. Sehingga Masya Allah ya, pahala beliau luar biasa. Jenengan sholat, Nabi SAW dapat pahalanya. Maca Quran, Nabi SAW dapat pahalanya, dan seterusnya. Setiap kaum muslimin yang beramal, maka Nabi SAW turut mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu mereka tidak perlu menghadiahkan pahala kepada beliau SAW. Termasuk diantaranya adalah bacaan Al-Fatihah.
Sehingga mau dihadiahkan maupun tidak dihadiahkan, otomatis beliau dapat pahalanya. Maka kalau ada kebiasaan orang misalnya, ila hadratil Mustafa al-Baqarah, dia baca untuk hadratil Mustafa. Al-Mustafa di sini siapa? Rasulullah SAW. Mari kita baca surat Al-Baqarah. Terus dia baca surat Al-Baqarah sampai selesai 2 jam. Maka apakah pahalanya sampai kepada Nabi SAW? Anda hadiahkan maupun tidak dihadiahkan, otomatis Rasulullah SAW dapat pahalanya. Karena beliaulah yang pertama kali ngajari baca Al-Quran. Ibnul Attar salah satu muridnya An-Nawawi. Ada yang menyebut Imaduddin dan ada yang menyebut Alauddin. Namun orangnya sama, yaitu Ibnul Attar. Salah satu di antara murid dekatnya Imam An-Nawawi. An-Nawawi Yahya bin Syaraf. Hal tajuzu qira'atul Qur'ani wa ihda'us thawabi ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa hal fihi atharun. Ibnu Attar pernah ditanya, beliau mendapatkan pertanyaan, bolehkah membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan apakah di sana ada asar? Asar yang dimaksud apa? Dalil. Apakah ada dalil dalam masalah ini dari praktek sahabat maupun generasi setelahnya? Jawaban beliau kita baca ya. Beliau rahimahullah mengatakan, dan beliau ulama Syafi'iyah di Damaskus. Amma qiraatul Qur'anil aziz, membaca Al-Quran Al-Aziz, famin afdalil qurubat, termasuk di antara amal soleh yang paling afdal. Wa amma ihda'uhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yunqal fihi atharun mimman yu'taddu bihi, tidak pernah dinukil adanya asar, adanya keterangan, praktek maupun ucapan dari orang yang pendapatnya boleh diambil. Lalu kata beliau, bal yambaghi ayyumna'a minhu lima fihi minat tahajjumi alaihi fima lam ya'dhan fihi. Bahkan selayaknya praktek semacam ini untuk dilarang. Enggak usah seperti itu. Enggak usah seperti itu. Karena bisa jadi mengandung unsur melakukan perbuatan yang mendahului Nabi SAW tanpa ada izin dari beliau. Ma'anna thawabat tilawah, padahal pahala membaca hasilun lahu, itu didapatkan oleh beliau. Nabi SAW bisa mendapatkan pahala itu bi asli syar'ihi sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang mengawali pensyariatan atau yang mengawali pendidikan baca Quran tadi sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'u a'mali ummatihi fi mizanihi, dan seluruh amal umat beliau ada di timbangan amal beliau. Masya Allah. Dan ini kaidah ya. Nah, mereka kan beralasan seperti ini. Jadi Nabi SAW itu seperti tandon gede. Maka pada waktu kita menghadiahkan pahala untuk Rasulullah SAW, berarti seperti kita ngisi tandon tadi. Nah, kalau tandon ini terus diisi, jadinya apa? Luber. Nek luber kembali ke kita, karena kita berada di bawahnya. Nah, pertanyaannya, apa betul nek luber
kembali ke kamu. Itu kalau ada di bawah tandon, anek di samping tandon, kena enggak? Kena enggak? Kalau di samping tandon. Oh, kecipratan, Pak. Kecipratan. Pertama, kita enggak tahu ilustrasi seperti ini dari mana. Saya enggak pernah mengetahui ada keterangan ulama seperti itu. Bahkan kata Ibnul Attar tadi, kami tidak pernah tahu ada seperti itu. Artinya, kalaupun misalnya luber, tidak dihadiahkan pun tetap luber. Dan apa mungkin pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam luber? Gitu. Jadi pertanyaannya, apa mungkin pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luber? Kalau pahala beliau itu luber, berarti tandonya kecil. Berarti ada batasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya boleh dapat pahala sampai sekian. Lebih dari itu nggak bisa. Ngerti nggih? Konsekuensi kalau isi tandon menika luber, kalau isi tandon ini luber berarti pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dibatasi. Dibatasi oleh apa? Sepenuh tandon tadi. Apakah mungkin pahala beliau dibatasi? Sementara Allah katakan wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya engkau Muhammad dapat pahala yang tidak pernah putus. Sehingga kalau beliau memiliki pahala yang tidak pernah putus, kalau luber berarti ada yang hilang. Nah, maka ilustrasi seperti ini, karena saya dulu juga dikasih pemahaman seperti itu. Kalau kamu menghadiahkan pahala untuk Nabi SAW, nanti kan seperti tandon itu luber. Nah, nek luber awake dhewe ning ngisore dapatlah pahala itu. Ya, pemahaman luber ini salah satunya adalah berarti ada pahala Nabi SAW yang hilang karena begitu diisi luber. Terus yang benar gimana, Pak? Yang benar pahala beliau terus mengalir. Kemudian apakah ada yang hilang? Jawabannya dijaga oleh Allah. Dan nanti akan beliau nikmati 100% ketika semua manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yang beramal dan pahalanya tandone kebak boten. Ora kebak-kebak, Pak. Bocor. Karena dosa itu menyebabkan pahala hilang. Sementara kita yang beramal, yang pahalanya masih sangat kurang, butuh untuk itu. Oleh karena itu, perjuangkan untuk melakukan sebanyak-banyaknya sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walhamdulillah. Berikutnya, sebagaimana mengawali taat bisa dapat pahala setiap orang yang mengikuti, maka mengawali maksiat juga dapat dosa yang terus mengalir. Orang yang mengawali kemaksiatan lalu ditiru oleh orang lain setelahnya, maka dia akan menanggung dosa semua pelaku maksiat setelahnya. Demikianlah yang terjadi pada anak Adam yang pertama kali melakukan praktek pembunuhan. Sehingga semua kasus pembunuhan yang dilakukan secara zalim, dia harus menanggung beban dosa. Baik. Pernah enggak manusia ngajari manusia yang lain bermaksiat? Ya, kita pernah enggak, Pak? Saya tak eleng-eleng. Kita aku pernah itu, insyaallah. Ngajari anak berbuat enggak baik. Nyuwun sewu nggih. Ngerokok itu sopan enggak, Pak? Tergantung tempatnya. Misalnya kumpul bareng terus ngerokok, itu baik ya? Menurut para perokok, ngerokok itu baik atau buruk? Baik. Belum tentu. Makanya gini, ketika dia ngerokok, anaknya malu ngerokok, diseneni enggak?
Diseneni. Cah cilik kok ngerokok. Ra elok. Bapake ngerokok elok. Elok. Masya Allah. Kenapa anak kecil nggak boleh ngerokok? Kalau dilihat dari proses recovery kesehatan ya. Anak kecil ngerokok Pak, mungkin ada yang rusak. Tapi recovery dia lebih cepat. Wong tua ngerokok rusak, ya sak lawase rusak. Digawa mati itu rusaknya. Sehingga kalaupun sama-sama ngerokok antara anak kecil dengan orang tua, ya, yang lebih cepat sembuh yang mana? Ya, anak kecil. Kenapa? Proses pertumbuhannya masih cepat, ya, sehingga patah tulang itu, ya dibalut sebentar, sekian hari sudah sembuh. Wong tua patah tulang, ya, sampai mati di bawah. Baik, kenapa ini tidak boleh itu boleh? Karena masalah moral. Mereka tahu secara moral ini dilarang. Nggih nyuwun sewu, nek wong tua ngerokok ning ngarep anake, apa enggak sama dengan ngajari dia untuk ngerokok? Cuman belum waktunya, engko dhisik, kowe durung oleh. Nanti dulu, kamu belum boleh. Nanti nek wis nyambut gawe ngerokok. Masya Allah. Coba lihat di sini ya. Jika memang kita sepakat bahasanya itu enggak benar, siapa yang ngajari enggak benar lalu ditiru oleh yang lain, baik anaknya, temannya, lingkungannya, maka dia menanggung dosa semua orang yang menirunya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqtalu nafsun dzulma illa kana 'ala ibni adamil awwal kiflun min damiha." Tidak ada satupun jiwa yang terbunuh secara zalim. Terbunuh secara zalim ya. Karena ada terbunuh bukan karena zalim. Misalnya kisos. Si A pernah membunuh si B. Lalu si A dikisos. Kemudian dia dibunuh. Maka orang yang mengkisos ini tidak zalim. Illa kana 'ala ibni adamil awwali kiflun min damiha. Jika ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, maka putra Adam yang pertama kali membunuh mendapatkan dosa dari darah orang itu. Menanggung dosanya darah orang itu. Li'annahu awwalu man sannal qatla. Karena dialah yang pertama kali sanna ya. Sanna artinya membangun kebiasaan. Yang pertama kali ngajari pembunuhan. Masya Allah. Tahun berapa itu Pak? Wallahu a'lam. Belum ada angkanya. Namun yang jelas ini terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam. Kenapa beliau membunuh? Allah ceritakan dalam Al-Quran, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Kita lihat di surat Al-Maidah ayat 27. Bacakan kepada mereka Naba abnai Adam, cerita tentang dua putra Adam. Bil haqqi, dengan benar. Cerita ini bukan ngarang, tapi benar. Idz qarraba qurbanan, ketika mereka berdua ini sedang melakukan kurban. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Dulu amal diterima itu ditampakkan. Amalmu ditompo. Amalmu keterima itu ditampakkan, ditunjukkan. Dan amal yang tidak diterima juga ditunjukkan. Maka jadi kelihatan. Misalnya Pak ya, andaikan seperti itu berlaku di zaman kita. Yang sholat subuhnya diterima, keluar masjid wajahnya ada cahaya di sini misalnya. Begitu metu masjid kok peteng kabeh.
Berarti rano sing ditampa. Andai kan seperti itu, Pak, mungkin kita akan saling iri. Kita akan saling iri. Terus akan membuat manusia jadi enggak semangat untuk ibadah. Bolak-balik tak wangi, tangi wengi. Saya sudah terlanjur bangun malam, saya sudah tahajud, datang di awal waktu, metu ya tetap peteng. Keluar tetap gelap. Karena tidak ada tanda amalnya diterima. Sehingga amal kita tidak diterima. Amal kita diterima maupun tidak kita enggak tahu. Dulu ditampakkan oleh Allah. Makanya jamaah, sekarang kan zaman nerima rapot enggak ada angka ranking ya. Nggih, Pak? Ada, Pak? Sekarang enggak ada. Dulu zaman kita kan ada, Pak ya. Dari mulai 1 sampai ranking 50 itu ada, Pak. Ranking piro? 50, mau ranking usah. Ranking 50. Masya Allah. Jadi dulu disebutkan semua sampai ranking yang paling pucuk. Sekarang kan tidak ada ya. Kenapa? Masalah psikologi anak. Sehingga yang ranking terakhir dikhawatirkan dia down, nggak semangat, iri sama temennya. Maka sekarang paling disebutkan ranking 1 sampai 3. Sudah, sisanya wallahu a'lam. Dirahasiakan. Baik. Allah Subhanahu wa taala menerima amal salah satu mereka, walam yutaqabbal minal akhar. Dan yang satunya tidak diterima. Nah, yang tidak diterima ini iri. Saat iri sampai pada tingkatan mau membunuh saudaranya. Qala la aqtulannak. Dia berkata, akan aku bunuh kamu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lalu saudaranya ini mengatakan, Allah hanya menerima amal dari orang bertakwa. Salahku apa? Kok sampai kamu mau membunuhku? Wah, aku tidak zalim sama kamu. Nah, terus kenapa amalku tidak diterima, amalmu diterima? Allah hanya menerima. Aku enggak punya wewenang untuk menentukan diterima dan tidak diterima. Semua itu wewenangnya Allah. Sehingga beliau ketika diancam mau dibunuh, akan aku bunuh kamu, beliau tidak menyampaikan pembelaan selain aku enggak salah. Salahku apa? Kok sampai kau mau membunuhku? Dan amalku diterima itu karena Allah hanya menerima amal yang bertakwa. Itu kehendak Allah, bukan kehendakku. Baik. Oleh karena itu jamaah, ini jadi kaidah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa. Jika ada satu sujud saja yang kita kerjakan diterima oleh Allah, berarti kita sudah bertakwa di sisi Allah. Jika satu amal saja yang kita kerjakan diterima oleh Allah, berarti kita sudah termasuk orang yang dinilai bertakwa oleh Allah. Sehingga siapa yang paling berhak menilai bertakwa? Allah. Maka Allah yang paling tahu siapa di antara kita yang bertakwa. Kita tadi sholat jamaah bareng, ya, kecuali yang datang telat. Kemudian dari sholat jamaah yang kita kerjakan, Allah yang tahu siapa di antara kita yang ketika sholat yang paling bertakwa. Dan Allah tahu siapa yang paling berhak untuk diterima amalnya. Maka jika ada satu sholat kita diterima oleh Allah, berarti kita sudah bertakwa dalam penilaian Allah. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Sebab surga hanya untuk orang yang bertakwa. Kemudian, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Kalau kamu mau menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak akan balas
menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Dan takwanya anak Adam yang satu ini, beliau takut kepada Allah Rabbul Alamin. Aku takut nanti kalau aku balas kamu, akhirnya kita berantem, malah aku kena dosa. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Aku ingin kau yang nanggung dosaku plus dosamu sendiri, fatakuna min ashabin nar, sehingga kamu nanti masuk neraka. Wa dzalika jazaa'udz dzalimin. Dan itu balasan bagi orang zalim. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Maka dia pun didorong oleh hawa nafsunya untuk membunuh saudaranya. Coba lihat di sini ya. Jadi dia membunuh saudaranya apakah karena pengaruh setan? Saya ulang. Orang ini membunuh saudaranya apakah karena gangguan setan? Kalau di sini dinyatakan Allah menyebutkan sebabnya. Fatawwa'at lahu nafsuhu. Dia pun mentaati keinginan jiwanya. Faqatalahu. Kemudian dia membunuh saudaranya. Jadi salah satu di antara faktor yang menyebabkan orang itu maksiat adalah hawa nafsu. Dorongan hawa nafsu yang kuat menyebabkan yang bersangkutan ingin berbuat maksiat. Makanya kalau ada yang tanya, katanya Ramadan itu setan dibelenggu, Pak. Kok masih maksiat? Nafsumu masih besar. Sehingga hawa nafsu terkadang yang menjadi faktor utama terjadinya perbuatan maksiat itu. Baik. Faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Lalu Allah mengirim ghurab, gagak. Gagak sudah ada di masa itu. Bapak lihat gagak? Sudah. Gagak sudah ada di masa itu. Sehingga kalau dalam bayangan orang, burung di masa silam itu apa namanya? Apa namanya itu? Pterosaurus tahu itu? Hah? Iya, namanya apa itu, Pak? Kan dinosaurus bermacam-macam ya. Ada macam. Yang bisa terbang namanya apa? T-Rex. T-Rex nggak bisa terbang. Baik. Burung di masa silam bentuknya kayak kelelawar. Sehingga sayapnya bukan bulu, tapi sayapnya kulit. Ya. Apakah betul seperti itu? Wallahu a'lam. Tapi di zaman itu sudah ada burung gagak. Faba'atsallahu ghuraban. Allah mengirim burung gagak. Yabhathu fil ardi, yang keliling-keliling di bumi, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Karena Allah hendak ngajari orang ini bagaimana caranya untuk mengubur sawata akhi, bangkai saudaranya. Qala ya wailata. Lalu gagak itu mengubur temannya. Jadi dia ngorek-ngorek tanahnya, kemudian temannya ditaruh di situ. Akhirnya dilihatin terus sama orang ini. Ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Apakah aku enggak bisa untuk niru seperti yang dilakukan oleh si gagak ini? Fa wariya sawata akhi, sehingga aku akan kuburkan bangkai saudaraku. Fa asbaha minan nadimin. Maka dia menyesal. Tapi penyesalan itu tidak bisa hilang. Karena dialah yang pertama kali mengawali kejahatan pembunuhan, sehingga dia menanggung dosa semua orang yang terbunuh secara zalim. Nah, dari sini para ulama mengatakan bahwa ada sebab maksiat
ada sebab maksiat, dan ada maksiat. Begini. Ada sebab maksiat dan ada maksiat. Ada 3 jenis maksiat yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran yang terjadi pertama kali. Ada sebab maksiat, ada maksiat. Nah, di sini kita tulis pelaku. Udah? Sebab maksiat yang pertama adalah sombong. Bentuk maksiatnya apa? Bentuk maksiatnya apa? Menolak perintah. Orang yang sombong itu menolak perintah. Siapa ini? Iblis. Ngopo ora salat? Lagi apa salat? Dia ketika diajak salat, wong salat iki apa? Plungkat-plungkit ra ana gunane. Kere tetap kere. Nah, ini orang yang sombong. Meninggalkan perintah itu orang yang sombong. Yang kedua, sebab maksiat yang kedua adalah tamak. Punya keinginan besar untuk mendapatkan sesuatu. Akhirnya perbuatan maksiat yang terjadi melanggar larangan. Melanggar larangan. Siapa pelakunya? Adam alaihissalam. Ketamakan Adam dalam hal ini adalah beliau pingin abadi di surga. Dan pingin jangan sampai dikeluarkan dari surga. Sangat pingin abadi di surga. Maka dia ditipu sama iblis. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah bahwa aku memberi nasihat untuk kamu. Fadallahuma bighurur. Lalu ditipu sama iblis. Nah, ditunjukkan manahakuma antilkumal jannah illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kenapa Allah melarang kamu untuk mendekati pohon itu? Karena kalau kamu melakukannya, maka kamu akan jadi malaikat atau orang yang kekal di surga. Oh, berarti selama ini kenapa saya enggak boleh mendekati pohon itu? Sebab itulah yang menjadi penyebab orang kekal di surga. Begitu Nabi Adam dan Hawa mengambil pohon itu, langsung gimana? Langsung telanjang. Langsung telanjang. Fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Lalu mereka berdua berusaha untuk mencari daun surga. Waraqul jannah, daun surga, untuk dipakai nutupi aurat. Sehingga pakaian surga sampai dilepas oleh Allah. Adam melakukan pelanggaran, di mana beliau melanggar larangan pohon yang di surga. Yang ketiga, iri. Nah, ketika iri, maka yang dilakukan berbuat zalim kepada yang lain. Berbuat zalim kepada yang lain. Ini maksiatnya siapa pelakunya? Anak Adam. Siapa namanya, Pak? Ada yang nyebut Qabil. Tapi itu keterangan dari ahli tafsir, keterangan dari Hasan Al-Basri. Sudah? Maka 3 penyebab maksiat: sombong, tamak, iri. Baik, dari 3 ini yang paling ringan yang mana? Berat semua.
Yang paling ringan yang mana? Enggak ada. Yang paling ringan nomor 2. Karena dosa ini orangnya tobat. Diberi hidayah oleh Allah dan Nabi Adam tobat. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa thumma ijtabahu. Nabi Adam bermaksiat, faghawa, lalu beliau menyimpang, thumma ijtabah, lalu Allah memilih beliau. Sehingga Allah pilih Nabi Adam setelah kemudian dijadikan nabi setelah maksiat. Coba kita lihat. Tsumma ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Tsumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada di surah Thaha. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Di sini coba kita lihat dari atas ya. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Setan membisikkan waswas. Wahai Adam, maukah kutunjukkan kepadamu pohon khuldi? Pohon khuldi. Jadi sebutan pohon khuldi itu istilah dari siapa? Iblis. Syajaratul khuldi, pohon khuldi. Wahai Adam, maukah kutunjukkan kepadamu pohon khuldi, pohon kekal. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah hilang. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Lalu Adam makan dari pohon itu. Lalu langsung tampak aurat mereka berdua. Mereka berdua siapa? Adam dan Hawa. Fatafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Kemudian mereka berusaha untuk mencari dedaunan surga, dipakai untuk menutupi aurat. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Adam durhaka, ada maksiat kepada Rabbnya, faghawa, dan dia melakukan dosa, dia menyimpang. Tsumma ijtabahu rabbuh, kemudian Allah pilih beliau. Fataba alaihi, Allah terima taubatnya, wahada, dan Allah berikan petunjuk. Karena itu kalau kita diminta untuk membandingkan mana yang lebih berat, melanggar, meninggalkan perintah dengan melanggar larangan, mana yang lebih berat? Ini lebih berat. Meninggalkan perintah itu lebih berat. Karena meninggalkan perintah itu turunan dari sombong. Gak mau sholat, gak mau puasa. Wegah aku kon kaya ngono wegah kaya ngono wegah. Jadi dia karena pengaruh sombongnya itulah sampai dia meninggalkan perintah. Kalau melanggar larangan ini bisa jadi karena orang pengin, saya pengin, terus melanggar larangan. Ada hawa nafsu yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan maksiat itu. Lalu dia melanggar larangan. Itu lebih ringan. Baik, oleh karena itu dari 3 sebab ini yang paling bahaya adalah sombong. Sombong ini paling bahaya. Karena dengan sombong orang bisa sampai pada tingkatan kafir, keluar dari Islam. Bahaya berikutnya iri. Dengan iri dia zalim sama yang lain. Dia zalim sama yang lain. Dan banyak sekali perbuatan kezaliman terjadi karena iri. Baik. Apakah anak Adam ini tidak diterima tobatnya, Pak? Enggak ada dalam cerita tadi. Namun intinya bahwa dia telah melakukan praktek kezaliman sampai pada tingkatan membunuh.
Jadi gimana cara dia untuk minta maaf kepada korban? Sementara orangnya sudah mati. Wallahu alam. Sehingga nampaknya dia tidak diterima tobatnya. Atau tidak diberi hidayah untuk bertobat. Maka Nabi SAW menyebutkan orang ini mendapatkan dosa setiap pembunuhan yang terjadi karena zalim, karena beliaulah yang pertama kali, karena dialah yang pertama kali pembunuhan. Maka bahaya ya, yang pertama kali ngajari hal jelek, maka yang bersangkutan walaupun sudah mati tetap dapat dosanya. Kampung ini sebelumnya aman Pak, masyarakatnya baik, terjaga, sholat jamaah di masjid. Tiba-tiba datang orang, terus dia membuat paguyuban jadilan. Wah, awalnya latihan, tidak tampil dulu ya. Nah saat latihan awalnya nggak pakai surup-surupan, lama-lama nganggo kesurupan, lama-lama tampil di depan. Saat tampil, wah itu Pak, dari mulai jam 1 siang sampai maghrib di rampung ketimplungan kaya ngono. Jadi sing nonton ya ora salat asar, bahkan mereka sendiri persiapannya dari jam 10 wis dicemong-cemong diwedaki karena nanti mau jatil. Nah seperti ini dikasih dana, ada dananya besar itu Pak ya, karena ngawuri-wuri kebudayaan. Apakah kebudayaan jenengan seperti itu dulu? Yang orang Jogja asli kan ngerti. Apa nenek moyang Jogja dulu seperti itu Pak? Kok sampai disebut kebudayaan? Jenengan orang Jogja? Saya bukan orang Jogja lah ya. Nah, Bapak orang Jogja asli. Jadi nenek moyang dulu seperti itu? Ada kayak gitu. Tahun berapa yang dulu itu? Zaman Jenderal Sudirman itu sudah ada pendidikan tentang itu? Tidak tahu ya? Tidak tahu. Atau yang orang Jogja yang lain? Bapak? Ada? Ada yang nemu, ada yang enggak? Cuman kita tahu bahasanya leluhur kita dulu beragama Hindu-Buddha. Ada yang bilang Hindu-Buddha bertahan di tanah air itu lebih dari 1000 tahun. Hampir seluruh permukaan Jawa ini Hindu-Buddha semua. Ya. Dan sampai peninggalannya kan tenggelam di bawah ya. Coba setinggi Borobudur dulu tanah itu Pak. Terus digali. Setinggi Prambanan dulu tanah ya. Baik. Jadi dulu gimana Pak seperti itu? Ya kita tidak tahu. Tapi kalau sampai terjadi perbuatan maksiat gara-gara satu orang yang bawa ke sebuah kampung, akhirnya semarak di kampung itu, bahkan jadi kampung jadilan misalnya. Yang ada praktek klenik-kleniknya, kesurupan, nganggo dukun, nggih. Nganggo dukun ya. Pawang. Maka siapa yang pertama kali ngajari, dia dapat dosa dari semua yang ngikuti. Ya berbudaya, silahkan berbudaya, tapi jangan sampai ada praktek syirik. Catatan di sini, banyak yang beranggapan bahwa putra Adam yang membunuh bernama Qabil, sementara yang terbunuh bernama Habil. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan cerita itu tanpa menyebutkan nama pelakunya. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 27. Sudah ada ya? Demikian pula dalam hadis sahih menceritakan kisah ini tidak dijumpai penyebutan nama Qabil dan Habil. Lalu dari mana asal nama ini? Beberapa ulama menegaskan bahwa nama ini berasal dari berita Israiliyat, dari Bani Israel. Hadis dan hadis yang palsu. Seperti yang disebutkan dalam Zawaidul Musnad Al-Harith karya Nuruddin Al-Haythami.
bahwa Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kedudukan pemimpin yang zalim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa posisinya berada di ranking keempat untuk manusia yang azabnya paling keras. Jadi anak Adam yang membunuh tadi itu berada di urutan yang keempat untuk tingkatan-tingkatan orang yang azabnya paling keras di neraka. Redaksi riwayatnya, huwa rabiu arba'atin wa huwa asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah. Iblis wa Fir'aun wa Qabil qatilun nafsi wal amirul jair rabi'uhum. Kita ulang di sini ya. Yang ada di ranking keempat adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin zalim itu di urutan keempat. Dari sekian orang yang adabnya paling keras di hari kiamat. Urutan pertama Iblis, ranking 1. Diadab di neraka. Ranking 2-nya Fir'aun yang ngaku Tuhan. Ranking 3-nya Qabil. Ranking 4-nya pemimpin yang zalim. Namun riwayat ini statusnya apa tadi? Palsu, dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar dalam Matalibul Aliyah. Syekh Ahmad Syakir mengatakan penyebutan dua anak Adam dengan nama Qabil dan Habil ini adalah nukilan ulama dari Alkitab dan tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak ada dalam sunnah sahih yang menyebutkan hal itu fima na'lamu yang kami ketahui. Fala alaina alla najzima bihi, sehingga kita enggak dosa kalau kita tidak menegaskan namanya, wala nurajjihuhu, dan kita tidak mentarjih perbedaan pendapat di sana. Wa innama huwa qaulukil, itu hanya katanya. Kila waqal, katanya. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bapak Ustadz Ami Nurbait. Saya hanya mau bertanya satu saja. Ini Pak mengenai mau ada tinjauan sejarah Pak ya dari Menteri Kebudayaan Pak. Sebentar Pak, kurang begitu jelas. Mengenai apa Pak? Mau ada peninjauan sejarah kembali sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia ya, oleh Menteri Kebudayaan Pak Dirjon. Pak Dirjon. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa peran umat Muslim dalam kemerdekaan Indonesia itu amatlah besar, Pak. Nah ini yang perlu ditimbulkan, dikemukakan bahwa pernyataan kemerdekaan ya di Undang-Undang Dasar alinea 3 atas berkat rahmat Allah. Nah itu artinya bangsa Indonesia itu berangkat sama Allah untuk merdeka dan mengisinya dengan akhirnya masyarakat yang adil makmur. Terus begini Pak Ustadz, setelah adanya pernyataan kemerdekaan itu kan ada mengisi tujuan negara. Itu ada Pancasila Pak ya, pegangannya. Nah waktu itu Piagam Jakarta Pak, itu sudah bagus Pak. Di Piagam Jakarta khususnya yang pasal 1 ketentuan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat bagi pemeluknya. Nah tapi karena waktu itu ada protes dari wakil Indonesia Timur Pak, dari NTT, Sulawesi dan Maluku, maka dirubahlah menjadi seperti yang sekarang ini Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu menurut saya kurang pas karena peran Muslim dalam kemerdekaan itu amat besar dan banyak bebannya. Nah, dari Pancasila yang sekarang ini Pak,
menurut saya itu kan hanya sebagai terjemahan dari dalil atau ajaran-ajaran Islam misalnya gini Pak, sila ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa itu dia mengambil dari walau ahad. Terus kemanusiaan adil dan beradab itu dari akhlak mulia. Terus yang 3 Persatuan Indonesia itu dari ukhuwah Islamiyah. Terus yang 4 kepemimpinan Pak, ini kepemimpinan baginda Nabi dan lain itu di sila keempat ya Pak. Kebijaksanaan perusahaan perwakilan. Ya, mungkin bisa diringkas Pak. Ya, gini terusnya gini. Yang lain sedang mengulang perjalanan PPKN ini. Nah, terus gini Pak. Ini karena janji itu tidak sesuai dengan dengan janji semula. Ya keadaannya seperti sekarang ini Pak Ustadz. Itu gimana menurut Pak Ustadz? Masya Allah. Baik, ini lebih panjang lagi nanti. Tayyib. Jadi begini ya. Ya alhamdulillah kalau kita sendiri telah mengakui bahwa dalam perjalanan perjuangan bangsa Indonesia, kaum muslimin punya peran yang sangat besar. Dan bahkan banyak tokoh-tokoh pahlawan adalah ulama. Banyak tokoh pahlawan adalah ulama di negara kita, ulama masa silam. Oleh karena itu, pertama kita sebagai muslim Indonesia layak untuk merasa bangga bahwa dulu pendahulu kita adalah para ulama. Walaupun kita juga punya sejarah sebelum itu, yaitu sejarah agama-agama ateisme, agama dinamisme dan seterusnya. Agama apa? Kok ateis? Animisme dan dinamisme. Kemudian terkait posisi undang-undang yang ada di negara kita yang tadi Bapak sebutkan ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan prinsip yang diajarkan dalam agama. Walhamdulillah, semoga tetap terjaga dengan baik. Namun yang lebih penting dari itu adalah itu tidak mewakili semuanya kan. Ya. Namun yang lengkapnya ada di syariat kita. Jadi kalau kita mau belajar akhlak yang sempurna apa? Ada dalam syariat ini. Kalau kita mau belajar bagaimana tauhid yang sempurna, ketuhanan yang sempurna, ada dalam pelajaran di agama ini. Oleh karena itu, forum kita forum agama. Kita sedang membahas tentang pendekatan agama untuk kita pelajari. Nah kalau ada kesesuaian ya walhamdulillah. Kalau ada kesesuaian walhamdulillah. Meskipun pada prakteknya di lapangan pelanggaran cukup besar. Sehingga bahkan kadang saya berpikir seperti ini. Andaikan piagam Jakarta itu disepakati dan kewajiban bagi kaum muslimin untuk menjalankan syariatnya, saya yakin banyak kaum muslimin sendiri yang melanggar. Misalnya itu jadikan undang-undang, terus disepakati seperti itu dan diberlakukan. Mungkin banyak di antara kaum muslimin yang masuk penjara. Kamu kok kayak gini, tidak sesuai dengan syariat Islam. Agamamu apa? Muslim. Tangkap, melanggar undang-undang, diadili semua. Mungkin akan seperti itu. Karena saking banyaknya kaum muslimin yang tidak menjalankan syariat Islam. Sehingga kita perlu belajar syariat ini, lalu kita terapkan dalam kehidupan nyata, sehingga Islam akan terlihat indah di permukaan. Orang non-muslim tidak membaca kitab kita, tapi mereka membaca perilaku kita. Non-muslim tidak membaca Quran kita, tapi mereka membaca perilaku kita. Sehingga di antara mereka ada yang tertarik untuk masuk Islam karena melihat perilaku kaum muslimin. Oh, kaum muslimin itu seperti ini. Saya ingin seperti mereka. Gitu? Maka jangan sampai kita menjadi orang yang justru menutupi keindahan Islam. Dengan apa, Pak? Perbuatan jahat yang kita lakukan. Nah, itu yang rajin yang masjid ya koruptor misalnya. Itu yang katanya bolak-balik umroh senengannya korupsi, bolak-balik umroh. Akhirnya orang luar memandang,
Yang beragama aja kayak gini. Maka Islam, indahnya Islam ditutupi oleh kaum muslimin sendiri. Al-Islamu mahjubun bi ummatihi. Islam itu tertutupi oleh tindakan umatnya. Berarti kalau kita termasuk yang menjadi pelaku, kamu telah menutupi keindahan Islam. Berarti kamu ini orang yang enggak benar, menutupi keindahan agama Islam. Coba kita tampakkan keindahan Islam dengan kita pelajari agama ini dan kita terapkan dalam kehidupan nyata. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah sudah termasuk sesat? Ini saya baca aja ya. Sebenarnya kata-kata kayak gini kurang suka. Apakah sudah termasuk penyimpangan orang yang mempunyai keyakinan Nabi Isa punya bapak? Isa sudah meninggal dunia. Nabi Adam bukan manusia pertama. Apakah ini termasuk khilafiyah dalam akidah? Ya sudah jelas ini menyimpang. Menyimpangnya jauh sekali. Menyimpangnya terlalu jauh ini. Karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran bahwa Isa tidak punya bapak. Apa ayat yang mengatakan itu, Pak? Nabi Isa dibinkan kepada Maryam, Isa bin Maryam. Dan Maryam terlahir tanpa melalui proses kawin. Sehingga tidak ada bapaknya Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa alaihissalam, tadi disebutkan apa lagi? Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Padahal Nabi Isa diangkat oleh Allah. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Allah mengangkat Nabi Isa. Wa ma qataluhu yakina. Dan mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dengan yakin. Nabi Adam bukan manusia pertama. Terus siapa manusia pertama? Ada yang bilang istrinya, Hawa. Itu manusia pertama. Berarti Nabi Adam tercipta dari istrinya, Hawa. Nah, ini dagelan. Dan orang yang punya keyakinan seperti ini, ya, kita bisa sebut sampai pada tingkatan kufur karena dia mengingkari kebenaran teks yang sudah tegas disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kecuali kalau sampai dia punya syubhat, punya alasan. Nah, mungkin tidak sampai pada tingkatan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.